Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hadirin rahimakumullah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Rabbul Alamin atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat di atas sunnah baginda Nabi SAW, dan harapan mudah-mudahan sebagaimana Allah Rabbul Alamin firmankan, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sekali-kali kalian wafat meninggal kecuali di atas Islam, berserah diri, yakni al-istislamu lillah bitauhid, berserah diri kita kepada Allah dengan mentauhidkannya, wal inqiyadu lahu bitta'ah, kemudian juga diberikan taufik oleh Allah untuk membuktikan dalam rangka taat, wal bara'atu anisyiriki wa ahlihi, dan diberikan penjagaan, perlindungan dari perbuatan syirik serta harap-harap atau para pelaku syirik. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan ini kita masuk di tema bahasan fadlu syahadati alla ilaha illallah, yakni keutamaan dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Sungguh pembahasan ini pembahasan yang sangat, bahkan wajib bagi kita untuk memahami, mengetahui, karena berkaitan dengan eksistensi kita sebagai muslim. Dua kalimat syahadat dilihat dari sisi tinjauan bahasa, fadlun atau keutamaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki makna keistimewaan atau keunggulan. Sehingga dengan makna ini fadlu syahadati alla ilaha illallah memiliki makna jadi keunggulan, keistimewaan ya dari syahadat la ilaha illallah atau kalimat tauhid. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, setelah sampai kepada kita pemaparan tentang hakikat la ilaha illallah, bahwa la ilaha merupakan nafyun, ay nafian jami'a ma yu'badu min dunillah, menafikan atau menolak sesembahan apapun, seluruh sesembahan. Kemudian illallah musbitan al-ibadata lillah, kemudian ada isbat, menetapkan bahwasannya ibadah hanya milik siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha nafyun,
artinya adalah menafikan, menolak. Menolak apa? Sesembahan apapun. Kemudian ilallah isbat, penetapan. Menetapkan apa? Menetapkan ibadah hanya milik siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi dasar ini banyak sekali ya, yang menegaskan bahwa ibadah itu murni milik Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang paling utama ada surah Al-Ikhlas. Ya, setiap sholat, setiap saat kita membaca surah Al-Fatihah. Yani a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Taqdimu ma haqqu ta'khir tufidu al-hasr. Ya, mengedepankan sesuatu yang haknya adalah di akhir menunjukkan batasan. Maksudnya adalah hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Tuh. Adapun tafsir daripada makna kalimat tauhid la ilaha illallah bisa dilihat di antaranya Quran surah Az-Zukhruf ayat 26, ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi yuwaddihuha qaul ta'ala, yang menjelaskan, memaparkan. Wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladzi fatarani fa innahu sayahdini wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Kata Allah di ayat ini, yakni Az-Zukhruf ayat 26 sampai 28. Dan ketika Nabi Ibrahim berkata li abihi wa qaumihi, kepada bapak dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Maka hadirin rahimakumullah, perkataan Nabi Ibrahim ini adalah nafyun, yaitu apa? Menolak, penolakan, sesembahan. yakni sesembahan apa? Sembahan yang disembah oleh bapaknya dan kaumnya. Illalladzi, kecuali alladzi fataran, kepada zat yang telah menciptakanku. Di sini diartikan fitrah itu sebagai pencipta. Walaupun Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengartikan fitrah itu dari hadis Nabi SAW, hadis Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, bahwa kullu mauludin yuladu al-fitrah fa abawahu an yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Ya. Bahwa setiap yang terlahir dari manusia itu di atas fitrah. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, ay ala huda dinil Islam, di atas agama Islam. Ini ditafsirkan, hadis ini ditafsirkan dengan surah Ar-Rum ayat 30. Kenapa? Ada hadis yang ditafsirkan dengan Al-Quran. Jadi bukan saja Al-Quran kadang ditafsirkan dengan hadis, tapi juga dalam ilmu usul tafsir. Nah, demikian pula dalam ilmu usul fikih juga ada pembahasan di mana terkadang Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran, Al-Quran ditafsirkan dengan hadis, Al-Quran ditafsirkan dengan qaul para sahabat, ya, asar. Demikian pula kebalikannya, terkadang Al-Quran juga ditafsirkan, hadis juga ditafsirkan dengan Al-Quran. Seperti ini contohnya, yaitu Allah berfirman di Quran surah Ar-Rum ayat 30, fa'aqim wajhaka lidini hanifa fitratallahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah.
hadapkan wajahmu kepada agama Islam. Agama Hanif itu agama Islam, fitrah Allah yang telah Allah fitrahkan kepada seluruh manusia, yaitu agama yang telah Allah tetapkan bagi seluruh manusia. Itulah makna dari fitrah yang disebutkan di hadis Nabi SAW. Nah, kalau kita bahas Pak dari sisi manajemen pendidikan, maka fitrah itu adalah potensi pendidikan manusia yang mencakup 4 elemen penting. Fitrah itu memiliki makna 4 elemen penting yang dimiliki oleh manusia, potensi pendidikan. Ya, pertama adalah potensi agama. Ya, setiap diri manusia yang dilahirkan, yang terlahir itu sejatinya sudah memiliki potensi. Itulah yang disebut dengan fitrah. Terkandung di dalamnya 4 potensi. Pertama adalah potensi dini, agama. Itulah hakikat fitrah tadi, agama Islam, yang nanti bisa pergaulan atau aspek luar lah, eksternal lah, yang nanti merubah dari fitrah tersebut menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Siapa? Yang terdekat, fa'abawahu, kedua orang tua yang justru merubah dari fitrah Islam ini menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi. Padahal sejatinya hukum asalnya di atas apa? Islam. Yang kedua adalah potensi, ya, potensi panca indera. Potensi berupa apa? Panca indera. Seperti Allah firmankan di An-Nahl ayat 78, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum sam'a wal absar wal afidata qalilan ma tashkurun aw la'allakum tashkurun. Gitu. Ya, Allah telah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian tuh dalam keadaan tidak tahu apapun. Kemudian Allah jadikan pendengaran, penglihatan dan hati agar kalian semua bersyukur. Dari sisi aspek panca indera. Kemudian juga dari sisi aspek apa juga? Akal. Ya. Sisi aspek akal. Yang keempat ada dari sisi aspek apa? Ruh. Dari sisi ruh, fuad, batin. Ini 4 potensi ini sejatinya harus senantiasa dikembangkan. Jadi perkembangan manusia itu, potensi yang dimiliki oleh manusia itu seiring dengan perkembangan manusia, dan harus terus. Cara pengembangannya tiada bukan dengan pendidikan. Artinya agama itu harus terus dikembangkan, dijaga, ditarbiyah istilahnya. Tuh, oleh karenanya pendidikan agama tidak dibatasi dengan waktu. Jadi hanya sebatas di mana? Di bangku. Di bangku naon. Diajar agama biasanya iraha. Kalau sudah gede udah sibuk dah. Gitu. Enggak, tidak ada batasan. Ini harus terus, potensi yang dimiliki ini harus terus dikembangkan, dibina, ditarbiyah. Nah, ini juga harus jadi bahan acuan terutama bagi para pengampu lembaga pendidikan Islam, karena ini adalah menjadi titik beda antara pendidikan kita, pendidikan Islam, dengan pendidikan sekuler sejatinya. Tuh. Jiwanya terus dikembangkan gitu kan, hatinya terus. Baik, hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita masuk di pembahasan pokok bahasan kita. Jadi surah Az-Zukhruf ayat 26 sampai 28 ini sebagai tafsir dari kalimat tauhid. Ilal ladzi fatarani fa innahu sayahdini. Wa ja'alaha, dan Allah jadikan kalimat tersebut itu baqiyatan, yakni kalimat tauhid, fa la ilaha illallah itu sejatinya. Baqiyatan, kekal abadi fi aqibihi, pada keturunannya, yaitu siapa? Ya kita semua.
la'allahum yarji'un, mudah-mudahan mereka bisa kembali kemana? Fitrah tadi. Demikian pula surah At-Taubah ayat 128, qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla ta'budu illallah wa la tusyrika bihi syai'a. Ini kalimat tauhid. Wahai ahli kitab, ta'alau, kemarilah menuju kalimat yang menyamakan antara kita dengan kalian, yaitu apa? Kalimat tauhid, la ilaha illallah. Gitu. Allah na'budu illallah, agar kami tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah dan tidak berbuat syirik terhadap apapun. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Dari sini jelas bahwa kalimat tauhid memiliki keistimewaan, keutamaan. Penulis rahimahullahu taala Syekh Hafidz Al-Hakami dalam kitab Ma'arijul Qabul, kemudian juga diringkas di sini dalam Mukhtasar Ma'arijul Qabul, menyajikan beberapa keutamaan syahadat la ilaha illallah. Kalimatul la ilaha illallah hiya sabilu sa'adati fid darain. Kalimat la ilaha illallah itu sejatinya adalah satu-satunya jalan kebahagiaan dunia akhirat. Kalimat tauhid la ilaha illallah merupakan sabilus sa'adah, jalan kebahagiaan. Di mana? Fid daraini, di dunia dan akhirat. Ya, kebahagiaan di dunia dan akhirat. Sehingga disebutkan di ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang beriman kemudian tidak mencampur adukan keimanan tersebut dengan kesyirikan, kezaliman. Ya, kezaliman yang dimaksud kesyirikan. Ulaika lahumul amnu, bagi mereka adalah aman. Di mana? Aman di dunia dan di akhirat. Wa hum muhtadun, dan di dunia dia mendapatkan apa? Petunjuk, hidayah. Faltizam wabil tizamiha an-najatu minan nari. Berpegang teguh dengan kalimat tauhid akan menyelamatkan dia dari neraka, akan menyelamatkan kita dari neraka. Iltizam, berpegang teguh terhadap kalimat tauhid la ilaha illallah ini akan menyelamatkan kita dari api neraka. Sebaliknya, wa bi'adamil tizamiha al-baqa'u finnari, menyebabkan kekal di neraka. Jadi sebaliknya, jika tidak berpegang teguh terhadap kalimat tauhid ini, akan berdampak abadi di neraka. Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Siapapun yang berbuat syirik, Allah haramkan surga, tempat kembalinya neraka. Gitu. Wa biha tusqalu al-mawazinu, sebab la ilaha illallah itu ditimbang atau memberatkan timbangan. Jadi kalimat tauhid itu akan memberatkan amal kebaikan kita. Wa biduniha, dan tanpa kalimat tauhid, tukhiffu al-mawazina, akan meringankan timbangan. Maka ada dua kalimat yang ringan di lisan tapi berat dalam timbangan, yaitu apa? Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Nanti insyaallah juga akan dibahas bahwasanya kalimat tauhid la ilaha illallah ini adalah apa? Timbangan yang paling berat. Tuh. Wa biha akhadallahu al-mitsaqu,
Dengan kalimat tauhid inilah Allah menarik janji kita. Sejatinya kan kita sudah berjanji di hadapan Allah, persaksian, alastu bi rabbikum. Surah Al-A'raf, seingat saya 172 ya. Nanti bisa dilihat. Di surah Al-A'raf kita sudah diteken kontrak perjanjian. Bukankah aku adalah Rabb kamu? Qalu bala syahidna. Mereka mengatakan, sejatinya kita mengatakan bala syahidna, benar, kami bersaksi. Nah, dengan inilah Allah Subhanahu wa taala menarik janjinya. Az-Zukhruf ayat 45. Was'al man arsalna min qablika mir rusulina aja'alna min dunir rahmani alihatan ya'budun aw yubadun. Wali ajliha khuliqatid dunya wal akhirah wal jannah wan nar. Dan sebab itulah, sebab kalimatut tauhid itulah dunia dan akhirat itu ditegakkan. Jadi keberadaan dunia dan akhirat itu Pak disebabkan karena kalimat tauhid. Sehingga para ulama tafsir ketika menafsirkan al-fasad, kerusakan di atas muka bumi, maka mereka tafsirkan adalah dengan kesyirikan. Dengan apa? Kesyirikan. Ya dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan di daratan, di lautan itu disebabkan oleh tangan manusia. Di antara tafsiran para ulama tentang al-fasad tiada bukan kesyirikan, kemudian kebidahan, kemaksiatan. Tegaknya dunia ini belumnya terjadi hari kiamat itu sebab di atas muka bumi masih senantiasa diucapkan kalimat tauhid, Allah Allah. Karena kelak kalau sudah mendekati hari kiamat, maka sudah tidak ada lagi yang mengatakan Allah Allah, kalimat tauhid sudah tidak ada lagi. Al-Quran diangkat karena sudah dijadikan sebagai bahan senda gurauan, permainan, candaan. Al-Quran itu Allah muliakan firman Allah tersebut, Al-Quran Allah angkat. Maka di kitab Tauhid atau Fathul Majid di syarahnya itu dijelaskan di situ. Jika kita ingin mengetahui ya keadaan lingkungan kita baik atau buruk, maka barometernya, timbangannya, neracanya adalah apa? Kalimat tauhid. Makmur tidak masjidnya, di antaranya indikatornya salah satu, banyak. Atau ditunaikan azan, enggak. Karena Nabi SAW ketika hendak memerangi satu wilayah, maka beliau mendengar terlebih dahulu, mendengarkan terlebih dahulu. Ada suara azan, enggak. Dan ternyata di hadis Nabi SAW ada seorang badiah atau seorang pengembala domba kambing, azan. Satu kampung itu selamat dari itu serangan kaum muslimin disebabkan oleh siapa? Seorang budak yang azan. Menunjukkan apa? Kerusakan itu, fasad itu apabila sudah tidak tegak di situ kalimat tauhid la ilaha illallah. Jadi kehancuran satu daerah itu apabila di situ tidak tegak kalimat tauhid la ilaha illallah. Apabila Allah sudah tidak lagi diagungkan gitu loh. Sehingga ketika Rasulullah SAW mendengar orang ini azan, ketika sampai asyhadu an la ilaha illallah, kata Rasulullah SAW adalah apa? Kharajta minan nar. Kamu akan keluar dari neraka. Baik, kita masuk. Itu poin-poin inti sejatinya di pembahasan kita. Nah, kita rinci. Faqad ijtama'at li hadhil kalimati al-'azimati katsirun minal fadaili. Banyak sekali keutamaan yang terkumpul dari kalimat tauhid ini. Pertama, selain tadi yang kita sebutkan ya Pak. Pertama adalah a'zamu nikmatin an'amallahu azza wa jalla. Kalimat tauhid itu Pak adalah nikmat terbesar
yang Allah anugerahkan kepada hambanya. Kalimat tauhid atau secara umum dua kalimat syahadat itu adalah nikmat terbesar yang Allah karuniakan kepada siapa? Kadang kita nggak sadar bahwa itu adalah nikmat. Coba lihat aja hadis Nabi SAW, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu alla ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi seluruh manusia sehingga mereka ikrar dua kalimat syahadat. Ini dalil tegas sahih dan sharih menunjukkan bahwa kalimat tauhid itu adalah apa? Nikmat terbesar. Nikmat terbesar. Sehingga Allah ketika penempatannya Allah letakkan di surah An-Nahl ayat 2 diantaranya. Walihada dzakaraha fi surati An-Nahli. Oleh karenanya Allah sebutkan kalimat tauhid itu di surah An-Nahl yang dikenal oleh para ulama. Surah An-Nahl ini dengan suratun ni'am, surat nikmat. Ni'am itu jamak dari kenikmatan, surat kenikmatan. Dan disebutkan yang pertama adalah la ilaha illallah. Allah berfirman, yanzilul malaikatu birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaquni. Malaikat turun birruh min amrina ala man yasha, kepada siapa yang dia kehendaki dari hambanya. An angziru, agar mereka memberikan peringatan, annahu la ilaha illa ana fattaqun, bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan sebenarnya kecuali aku, fattaqun, maka bertakwalah kalian kepada aku. Ini yang pertama. Jadi sekali lagi, kalimat tauhid la ilaha illallah nikmat paling besar, paling utama. Ya, gambarannya tadi Rasul disuruh memerangi seluruh manusia sehingga mereka mengucapin dua kalimat syahadat. Berarti dua kalimat syahadat itu nikmat gede, nikmat itu. Yang kedua, kalimat tauhid itu adalah urwatul wusqa yang disebutkan di surah Al-Baqarah ayat 256 ya, setelah ayat kursi ya, benar ya? Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Siapa yang mengingkari kufur terhadap tagut, beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan urwah al-wusqa, tali yang kuat. Akidah, Pak. Tauhid. Akidah itu diambil dari kalimat aqoda yang artinya adalah mengikat, uqdatan, akidatan, tali. Ditinjau dari sisi bahasa, apa maknanya? Akidah itu adalah sesuatu yang mengikat antara kita sebagai hamba dengan siapanya? Dengan Allah Rabbul Alamin. Tuh. Sedangkan menurut istilah akidah itu tergambarkan dengan rukun iman, rukun Islam. Jadi siapa yang mengingkari tagut dan beriman kepada Allah, maka dia telah berpegang teguh dengan kalimat tauhid, atau di sini urwatul wusqa, ikatan yang paling kuat. Lan fisama laha, lan fisala laha, tidak akan terurai. Qalahu Sa'id bin Jubair wa Ad-Dhahhak. Ini dikatakan oleh Sa'id ibn Jubair dan Imam Ad-Dhahhak. Ya. Tagut itu ma jawaza wa ma tajawaza bihil haddu min matbu'in au muta'in au ma'budin. Tagut itu sesuatu yang melebihi batasan, baik batasan
dalam disembah, diikuti atau ditaati, itu tagut. Yang ketiga, keutamaan dari kalimat tauhid. Wa hiya al-ahdu alladhi dzakarahu Allahu azza wa jalla. Ikatan yang Allah sebutkan di surah Maryam. Nanti dilihat Pak, khawatir ayatnya dari sisi penulisan nanti keliru. Di sini disebutkan ayat 78. Allah berfirman, la yamlikuna syafa'ata illa man ittakhadha 'inda rahmani ahda. Ya, la yamlikuna syafa'ata illa man ittakhadha 'inda rahmani ahda. Mereka tidak memiliki syafaat kecuali siapapun yang telah menjadikan Ar-Rahman itu ahda sebagai ikatan. Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam bab syafaat ada dua syarat penting yang harus dipenuhi sehingga kita mendapatkan syafaat dan juga mampu memberikan syafaat. Syarat yang pertama adalah sebagaimana disebutkan dalam ayat kursi, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnihi, bahwa syarat memberikan syafaat itu adalah harus ada izin dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi izin Allah terhadap pemberi syafaat. Yang kedua, ridho Allah terhadap al-masyfu', siapa yang diberi syafaat. Rasulullah SAW diberikan izin oleh Allah untuk memberikan syafaat, sehingga nanti ketika berbicara tentang syafaat Rasul, ada syafaat yang khusus untuk Rasul, diantaranya ada syafaatul uzma, yaitu ketika apa? Ketika di padang mahsyar atau di mauqif, terutama ketika faslul qadha, menetapkan putusan Allah Subhanahu wa taala, ketika manusia dikala itu berdiri kurang lebih sekitar berapa? 50.000 tahun berdiri dengan kondisi yang sangat guncang, tagobun, matahari didekatkan, tidak bisa melangkah, kita tidak memiliki satu jengkal pun di situ tempat kecuali tempat pijakan kita sendiri. Dan itu hak, Pak. Dan inilah yang harus dipahami dan harus betul-betul dipahami, Pak. Karena ini tidak bisa masuk dengan logika. Kata orang barat, baru dikatakan ilmiah kalau masuk logika. Sehingga kenapa di antara mereka menolak perkara hari kiamat? Kenapa? Karena tolak ukur mereka adalah apa? Akal, logika. Bertawakal kepada akal sama artinya bertawakal kepada makhluk. Karena akal adalah apa? Makhluk. Akal makhluk? Makhluk memiliki batasan-batasan dan memiliki dimensi-dimensi. Bisa dilihat dari sisi orang, tiap orang beda-beda akalnya. Bisa juga dimensi waktu, masa kecil, masa dewasa, masa tua, berbeda pula akalnya. Belum lagi dimensi yang lain, banyak banget. Kalau menjadikan akal sebagai barometer ukuran kebenaran, maka kita akan menghadapi sesuatu yang lemah tadi. Saya baik.
Inilah yang membuat kita ini sejatinya istimewa kaum muslimin itu. Makanya harus bangga sebenarnya. Inilah yang membuat kita sebagai kaum muslimin itu istimewa, beda dengan mereka. Kenapa Pak istimewa? Karena meyakini sesuatu yang di luar akal. Menunjukkan apa? Keimanan, keyakinan kita, ketawakalan kita kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala itu sangat besar. Bisa dipahami nih Pak ya? Makanya hadirin rahimanallah, sekali lagi agama ini nggak bisa ditimbang dengan akal. Akal ini hanya sebatas perangkat pendukung saja untuk memahami Al-Quran dan Sunnah Syariat secara utuh, pendukung saja. Namun seandainya Al-Quran dan Sunnah Syariat menetapkan, terutama dalam masalah seperti ghaibiyah seperti ini, maka bagaimana? Ya udah, sami'na wa ata'na. Yang kata mereka ya bahwa ilmiah itu ya harus mencakup dua ya, fakta dan data yang harus mencakup apa istilahnya, kata mereka, logis dan juga bisa di istilahnya empiris, kata mereka. Tuh. Nah, ini harus dikuatkan Pak, seperti ini harus terus dikuatkan dan digali, dan juga pede gitu itu kaum muslimin itu. Nah, dua syarat untuk mendapatkan syafaat itu harus terpenuhi dua-duanya Pak. Sehingga di sini dikatakan la yamlikuna syafaat, tidak mampu menerima ataupun memberi syafaat kecuali memiliki ikatan dengan Ar-Rahman. Apa ikatan yang dimaksud? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, huwa syahadatu alla ilaha illallah, kalimat tauhid. Jadi kuncinya jika ingin kita mendapatkan syafaat atau justru diberikan izin memberikan syafaat, apa kuncinya? Kuatkan tauhid. Wal bara'atu minal haul wal quwwati illa billah wa annahu la yarju illa Allah azza wajalla. Tauhid. Karena jika sudah memiliki tauhid kuat, maka Allah akan memberikan izin untuk memberikan syafaat dan pasti akan mendapatkan syafaat. Jadi izin Allah untuk memberi syafaat, seperti contohnya Allah memberikan izin kepada Rasulullah SAW. Allah pun memberikan izin kepada Al-Quran untuk menjadi syafaat kepada pembacanya. Al-Quran akan jadi syafaat nanti bagi pembacanya. Hanya saja yang harus dipahami ada konsekuensi pada situ. Kalau kita ingin mendapatkan syafaat dari Rasul, apa konsekuensinya? Tertera dalam firman Allah Ta'ala, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Jika benar kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Mutaba'ah, harus ikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka itu kuncinya justru untuk mendapatkan siapa? Syafaat. Kecintaan dakwah klaim bahwa cinta itu nggak cukup, harus ada bukti. Buktinya apa? Ya itulah ikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja tetap dalam koridor dakwah sunnah juga harus dipahami. Itu apa? Hakikatnya kita cari. Tujuannya untuk apa? Diamalkan. Bukan hanya untuk klaim-klaiman saja, ini mas sunnah ini, enggak, harus ya. Tujuannya untuk apa tadi? Diamalkan. Tidak mesti orang lain tahu kan gitu. Yang penting apa? Ada niat dari diri, dorongan, motivasi kuat untuk mengikuti sunnah gitu. Karena kata Rasulullah SAW, kullu ummati yadkhulul jannah, setiap umatku sejatinya akan masuk surga loh. Illa man abak, hanya saja ada yang memang enggak mau masuk surga. Waman ya bayar Rasulullah, emang siapa yang enggak mau? Man ata'ani dakhala jannah. Ya orang yang mentaati aku itu pasti masuk surga. Waman aba,
wa man asani faqad aba. Siapa yang bermaksiat kepadaku, menyimpang menyelisih, dia enggan untuk masuk ke dalam surga. Demikian pula Al-Quran, Pak. Al-Quran akan menjadi syafaat untuk kita apabila apa konsekuensinya? Satu, membacanya. Sekarang kita mau mendapatkan syafaat Al-Quran bagaimana? Al-Quran mahjurah, itu yang dikhawatirkan oleh Rasul. Waqala Rasul, ya, Rasul mengatakan bagaimana? Inna ummati takhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Allah telah menjadi umatku telah menjadikan Al-Quran itu ditinggal, mahjur. Dibaca, setelah dibaca apa? Dipahami, ditadaburi, setelah itu berupaya untuk diamalkan, didakwahkan. Itulah konsekuensi yang insya Allah Ta'ala itu menjadi wasilah penghantar Al-Quran menjadi syafaat untuk kita. Bahkan bisa jadi akhir surat yang kita hafal, akhir surat yang kita tadaburi, akhir surat yang kita pahami itu menjadi betul-betul tanda saksi nanti kelak di hari kiamat. Saya kira sampai situ dulu ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wallah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Di antara keutamaan kalimat tauhid juga disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala Quran surah Az-Zukhruf ayat 86. Nanti bisa dilihat di surah Az-Zukhruf ya. Ayat 86. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala yamliku alladhina yad'una min dunihi syafa'ata illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Nah, ini juga menguatkan hadirin rahimakumullah keutamaan tauhid yang kedua tadi, yakni surah Maryam ayat 78 tadi, karena berhubungan berkaitan erat juga dengan syafaat. Kata Allah dalam ayat ini, la yamlikul ladzina yad'una min duni syafa'ata. Orang-orang yang menyeru kepada selain Allah tidak memiliki syafaat. Mereka tidak akan mendapatkan sekaligus juga tidak memberi syafaat. Illa man syahida bil haqi wa hum ya'lamun, kecuali siapa yang bersaksi dengan al-haq. Kata Imam Al-Baghawi, kalimatul haqqi itu adalah kalimatut tauhid. Jadi kalimat hak yang disebutkan di dalam ayat ini adalah kalimat tauhid. Jadi sesembahan selain Allah mereka tidak mampu memberikan syafaat. Kecuali siapa? Kecuali siapa yang bersaksi dengan kalimatut tauhid. Sebagaimana telah disampaikan tadi bahwa dua syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam hal syafaat. Satu, izin Allah terhadap pemberi syafaat. Dalilnya mangdalladzi yashfa'u indahu illa biiznihi. Siapa yang mampu memberikan syafaat kecuali atas izin. Di ayat ini menegaskan dan menguatkan bahwa tidak ada yang memiliki syafaat atau orang-orang yang menyeru kepada selain Allah tidak mampu memberikan, mendatangkan apa? Syafaat, kecuali siapa yang bersaksi al-haq. Apa al-haq itu? Kata Imam Al-Baghawi adalah la ilaha illallah. Hadirin rahimakumullah, terutama berkaitan dengan syafaat, maka harus ditanamkan, harus dijadikan sebuah keimanan
bahwa kalimatut tauhid itu adalah perkara tadi disebut sebagai pengikat, ikatan antara kita dengan Allah, kemudian juga sebagai apa tadi, sebagai syarat mutlak menerima sekaligus mampu diberikan izin untuk memberikan syafaat. Kan di hadis Nabi SAW dikatakan, idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min salasin, bahwa jika anak Adam meninggal maka terputus seluruh amalan kecuali 3: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat. Nah yang ketiga, waladin sholihin yad'ulahu. Ini bentuk syafaat. Tuh. Anak soleh yang senantiasa mendoakan siapa? Orang tuanya. Bisa sampai doa anak soleh tersebut kepada orang tuanya dengan catatan, dengan syarat orang tua memiliki ikatan tauhid ini. Karena jika tidak demikian, umpamaannya seperti Nabi Ibrahim dengan ayah. Bisa dipahami ya? Gitu. Atau siapa? Kayak tahu. Tahan. Jelas ya? Itu paham. Seperti tadi yang saya kasih contohkan antara Nabi Ibrahim dengan ayahnya. Demikian pula seorang orang tua kepada anaknya. Orang tua nggak mampu memberikan syafaat apabila, artinya doanya syafaat orang tua itu akan terputus jika anaknya tidak diikat dengan apa? Tauhid. Sehingga dipikirkan Allah Ta'ala, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatna min amalihim min syai'. Orang yang beriman kemudian diikuti keimanan mereka itu oleh rundaian anak keturunan mereka, maka kami akan kumpulkan mereka, tidak sedikit pun mengurangi amal perbuatan, amal soleh dari siapa? Orang tuanya. Orang tua memberikan syafaat terhadap siapa? Anak, dengan syarat anaknya mengikuti keimanan siapa? Orang tua. Jadi yang harus diikuti dari nenek moyang kita bukan apanya, bukan ini dan itunya, tapi keimanannya yang harus diikuti itu. Jelas ya? Sedangkan kaum musyrikin ketika datang Rasul, katakan, ucapkan kepada mereka, ucapkanlah la ilaha illallah. Maka bantahan bagaimana? Inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim lamuqtadun. Sesungguhnya kami telah mendapati nenek moyang kami itu di atas aturan. Sesungguhnya kami mengikuti jejak langkah mereka. Mengikuti di atas apa? Yaitu kesyirikan. Menjadikan berhala-berhala sebagai sesembahan. Sehingga ketika dikatakan qulu la ilaha illallah, ucapkanlah la ilaha illallah, jawaban mereka aja'alal alihata ilaha wahida innahu lasyai'un ujab. Apakah kami harus menjadikan Tuhan-Tuhan kami ini yang banyak ini menjadi satu? Itu sangat mengherankan. Kenapa? Karena berbeda dengan nenek moyang mereka, seperti yang mereka tadi katakan. Tuh, hukum asalnya ya, hukum asalnya mengikuti nenek moyang kita itu di atas apa? Kebaikan. Jadi yang diikuti itu kebaikannya. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Baik. Jadi sekali lagi, jika kita ingin mendapatkan dan sekaligus memberikan syafaat atas izin Allah Subhanahu wa taala, kuatkan tauhid kita. Karena bisa jadi doa kita, doa anak kita, doa siapapun yang kita kenal terhalang disebabkan oleh apa? Kesyirikan. Terhalang oleh apa? Yaitu lemahnya tauhid kita. Nabi Nuh alaihissalam kepada anaknya kan terhalang. Innahu min ahli, kata Nabi Nuh alaihissalam ketika melihat anaknya
hampir tenggelam. Nabi Nuh alaihissalam mengatakan, sesungguhnya dia adalah bagian dari keluarga aku, kan itu. Langsung dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, diluruskan, ditegur oleh Allah. Innahu laisa min ahlik, indahu amalun ghairu salih. Ghairu salih berarti dia bukan keluargamu. Dia adalah amalan yang tidak soleh. Sehingga Pak, yang harus kita cermati di sini, kalau kita ingin mengikuti di atas apa nenek moyang kita, keimanan, kesolehan itu tadi. Yang mudah-mudahan bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya, yang bawa Al-Quran silakan dibuka Quran surah Ibrahim ayat 27 ya. Surah Ibrahim ayat 27. Allah Rabbul Alamin berfirman, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah akan memberikan kekokohan kepada orang-orang yang beriman dengan jawaban yang kokoh, teguh di dunia dan di akhirat. Wa qad sabata dzalika fi sahihain anil Bara' anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di hadis Bara bin Azib, hadis yang cukup panjang, di kisahnya bagaimana kaum mukminin meninggal dan bagaimana orang-orang musyrikin, orang-orang munafik itu meninggal. Nabi SAW di penghujung membacakan ayat ini, di mana ayat ini berkaitan dengan fitnah kubur. Dengan fitnah kubur. Apa fitnah kubur itu? Pertanyaan para malaikat berkaitan dengan apa? Man rabbuka wa ma dinuka wa man hadzal rajulul ladzi bu'itsa fikum. Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa laki-laki yang diutus di tengah-tengah kalian? Maka di Sahih disebutkan, jika dia seorang mukmin akan dimudahkan ikrar asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul, itu dimudahkan bagi Allah. Maka Rasulullah membacakan ayat ini, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Allah akan menetapkan kepada orang yang beriman dengan jawaban yang kokoh, yaitu apa tadi? Kalimatut tauhid, syahadat la ilaha. Maka kalimatut tauhid itu adalah istilahnya qaulus sabit, jawaban kokoh dan pasti di alam kubur. Nah, kita pun harus meyakini, mengimani bahwasanya ini akan terjadi kepada siapa? Seluruh dari kita. Seluruh dari kita. Ini fitnah, tentang fitnah kubur itu hadis-hadis mutawatir. Ya, ada nikmat kubur, ada azab kubur. Itu sabit. Ya, sekali lagi, kalimat tauhid ini sebagai apa? Jawaban kokoh pasti di mana? Di dalam kubur. Baik. Untuk terakhir sekarang, ya, nanti insya Allah kita akan lanjutkan. Kemungkinan tidak akan kita sampaikan semuanya. Di pertemuan berikutnya kita akan tambahkan, kemudian menyampaikan materi yang lain, terutama dengan syarat la ilaha illallah. Di ayat ke-24 dari surah yang sama, yakni surah Ibrahim, Allah menegaskan, memberikan perumpamaan, daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama. Allah telah memberikan perumpamaan, menjadikan perumpamaan kalimat thayyibah, yakni kalimat tauhid, sebagaimana ini adalah riwayat tafsiran Abdullah ibnu Abbas. Fa asluha sabitun fil qalbi, katanya.
pondasinya menancap di hati seorang mukmin. Wa far'uha, cabangnya berupa apa? Al amalus sholihu bisama saidun ilallahi azza wa jalla, amal solehnya naik ke langit. Demikian pula tafsiran Imam Ad-Dhahhak, Ibnu Jubair, Ikrimah, Imam Mujahid wa ghairihim dan yang lainnya. Jadi Allah telah menjadikan perumpamaan kalimat thayyibah, yakni kalimat tauhid la ilaha illallah itu seperti pohon yang baik, kasyajaratin thayyibah. Asluha sabitun, akarnya nancap di bawah, kuat kokoh. Wa far'uha bis sama, dahan atau rantingnya di langit. Tu'ti ukulaha kullahinin, kalau lanjutan ayat. Setiap saat memberikan apa? Manfaat makanan. Maka kalimat tauhid itu yang menancap kepada jiwa seorang mukmin itu tak ubahnya seperti pohon yang rindang, pohon yang bagus ini, akarnya kuat kokoh. Itu. Wa far'uha fis sama, dan amal solehnya naik fis sama. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, ini dijadikan sebagai apa? Sebagai prinsip seorang muslim, seorang mukmin memiliki akidah yang kuat dan juga didukung dengan apa? Amal soleh. Akidah kuat itu harus berbuat amal soleh, memberikan manfaat. Karena khairun nasi anfa'uhum lillah, sebaik-baik manusia itu orang yang banyak memberikan manfaat. Dan di sini juga dicatat, ada catatan sebagai tafsirnya Abdullah bin Abbas tadi, amal soleh itu akan naik. Sebagaimana juga disebutkan di hadis Nabi SAW, setiap hari Senin dan hari Kamis itu amal soleh kita itu naik. Dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala setiap hari Kamis, hari Senin dan hari Kamis. Dan Allah akan mengampuni al-abdil muslim, setiap hamba muslim. Illa rajulun lahu syahna baina akhihi, kecuali seseorang yang memiliki permusuhan terhadap saudaranya. Kata Allah, anziru hatta yastoliha, tahan mereka, jangan diangkat dari amal soleh mereka sehingga mereka bisa berdamai. Sampai diulang 2 kali, anziru, tahan, hatta yastolih, sehingga mereka berdamai. Maka ini juga harus dijadikan sebagai catatan, hati-hati. Selain kita meningkatkan kualitas dan kuantitas daripada amal soleh kita sebagai pembuktian daripada kalimat tauhid yang menancap di dalam jiwa kita, juga harus kita perhatikan adalah dari sisi muamalah dengan sesama kita. Muamalah dengan sesama kita itu jadi penghalang terangkatnya pahala dari amal soleh. Jadi bisa jadi amal soleh kita itu tertahan, sholat rajin, sedekah rajin, baik yang wajib ataupun sunnah, termasuk sahur dan lain sebagainya, amal ma'ruf. Akan tetapi jika memiliki permusuhan dengan sesama, ini akan apa? Penghalang pahala amal soleh kita itu naik. Sedangkan muamalah dengan sesama manusia itu, masya Allah, berat. Begitu banyak apa istilahnya? Banyak istighfar, banyak muamalah dengan sesama manusia. Saya kira itu saja dulu Pak untuk pertemuan kali ini seputar pembahasan keutamaan daripada kalimat tauhid. Sejatinya masih banyak, mudah-mudahan di lain kesempatan kita akan sambung kembali. Kita tambahkan poin-poin seputar keutamaan daripada kalimat tauhid. Demikian kita akhir dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.